Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Muslimat Anak Ranting Janggar beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Fatayat Anak Ranting Janggar yang beserta pengurusnya. Tidak lupa yang saya hormati juga rekan-rekan atau kader-kader Fatayat Muslimat Anak Ranting Janggar. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah memberikan syafaat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumah Ketua Muslimat dengan tidak ada halangan suatu apa. Sholawat juga salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Yang saya hormati sahabat Fatayat juga ibu-ibu muslimat, untuk pertemuan kali ini kenapa kami pengurus muslimat mengumpulkan panjenengan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membuat janggar bebas sampah ibu-ibu. Nah, maka dari itu panjenengan saya undang ke sini itu untuk bagaimana kita membuat dusun janggar bebas sampah, dan mari kita dukung program ini. Ini termasuk program pemerintah, tapi karena dari desa belum ada kegiatan seperti ini, maka kita awali di Muslimat dan Fatayat Anak Ranting Janggar. Ya Ibu nggih? Nah, monggo kita bersemangat untuk menjadikan janggar bebas sampah. Kira-kira ibu-ibu dan sahabat Fatayat setuju apa enggak ini? Setuju. Nah, maka dari itu monggo kita bersemangat untuk menjadi janggar bebas sampah dengan kita mengumpulkan sampah setiap RT. Gitu. Jadi satu RT itu saya tanam 2 kader, dari kader Fatayat dan kader Muslimat. Itu bersama-sama bergotong royong setiap hari Jumat itu kita adakan pengumpulan sampah. Nah, untuk pengumpulan sampah juga tidak lepas dari biaya Bu, karena kita juga membutuhkan angkutan yang dari titik sampah sampai ke titik TPS sementara di Dusun Janggar. Nah, maka dari itu kita juga perlu rembugan musyawarah bagaimana kita nanti solusi untuk menentukan titik sampah ke TPS itu. Monggo kita bersama-sama mencari solusi seperti apa. Monggo sinten ingkang badhe napa usul? Bu, mau tanya ya, gimana teknis pengumpulan sampahnya? Yang pertama. Yang kedua, berapa iuran satu warga 1 bulan itu? Terima kasih pertanyaan dari kader Fatayat. Untuk teknis pengumpulan itu panjenengan mengumpulkan dari warga. Maksudnya warga itu harus di rumah harus ada paling tidak 2 bagor, yang 1 residu, yang 1 sampah plastik. Itu ya. Terus yang residu itu nanti dikumpulkan ke titik sampah. Misalnya yang ke itu Fatayat Muslimat Janggar Wetan itu nanti dikumpulkan 1 titik. Panjenengan ngumpul ke 1 titik di sampah itu di sana. Nanti kami menyediakan bagor. Itu untuk teknisnya. Kemudian nanti ada viar yang mengangkut dari titik-titik kader itu, titik-titik sampah itu terus ke TPS. Nah, itu butuh biaya. Terima kasih juga atas pertanyaan berapa biayanya. Itu iuran per bulan saya tarif 10.000. Bu, saya mau tanya, itu yang 10.000 per bulan itu perinciannya buat apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya yang menanyakan tentang uang yang 10.000 itu untuk apa. Nah, gini, untuk janggar itu ada 11 RT Ibu. Nah, 1 RT itu saya bagi 2 kader. Ada yang 2 kader, ada yang 3 kader, tergantung dengan banyaknya kakak. Nah, maka dari itu untuk 10.000 itu
itu untuk membuat TPS karena kita memang belum punya TPS. Kita buat dulu TPS darurat. Sementara dari desa belum ada, maka kita buat sendiri, itu juga perlu dana banyak. Nah, untuk selanjutnya itu dari DLH itu butuh dana. Saya sudah rembukan itu ada seharusnya 1 juta, maka diturunkan jadi 950. Terus dari VR itu 660. Kemarin saya sudah rembukan juga 660. Kemudian bagor ibu-ibu, kita jatah bagor 1 titik itu 1 bagor. Kalau 1 RT itu ada 3 titik, berarti 3 bagor 1 kali angkut, sehingga dana bagor juga banyak ibu-ibu. Nah, untuk 10.000 insya Allah untuk berapa bulan yang akan datang mungkin bisa turun, tapi untuk sementara 10.000 itu habis, sehingga kita memang harus mengiur 10.000 per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, ini saya mau tanya juga ya, sampah itu ada berapa jenis? Terus bagaimana cara pemilahannya? Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Muslimat. Pertanyaannya tadi mengenai sampah itu ada berapa jenis. Sampah itu ada 2 jenis, Bu. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Nanti sampah yang kita punya dari rumah-rumah itu kita pisah, Bu. Nanti satu rumah itu menyediakan kantong plastik atau kantong bagor, yang mana kantong itu nanti dipisah, yang organik dan yang anorganik. Yang plastik itu loh, Bu, yang plastik dipisah. Terus yang organik yang bisa busuk itu nanti kita pisah, yang mana nanti sampah yang plastik itu kita buat akan kita buat EcoBrick. Bu, EcoBrick itu apa? EcoBrick itu nanti kita kumpulkan plastik-plastik yang bersih, kita siapkan plastik kering, kita siapkan botol bekas itu, Bu. Kita masukkan plastik-plastik itu ke dalam botol, kita panet. Nanti setelah keras, kemudian kita akan buat semacam keterampilan atau kerajinan. Contohnya seperti ini, Ibu. Kita pilah plastik yang kering, jangan yang basah. Kalau yang basah itu dikeringkan dulu. Kemudian kita siapkan botol, lalu plastik ini kita masukkan ke dalam botol. Kita pakai alat, Bu, alat bantu untuk memasukkan plastik. Karena kalau tidak menggunakan alat bantu kita akan kesulitan. Nah, setelah seperti ini kita tekan sampai benar-benar pasek. Setelah pasek, ya, nanti kita masukkan lagi plastik sini, terus tekan lagi sampai botol ini benar-benar full atau penuh. Setelah penuh, nanti kita tutup. Terus kita letakkan di tempat yang kita siapkan, yang kita sediakan. Setelah nanti kita kumpul banyak, kita akan warnai. Botol itu kita akan warnai. Setelah warnai, nanti kita keterampilannya buat kursi mungkin, atau buat tempat pot. Kita nanti prakteknya akan seperti ini, Bu. Nah, ini banyak sekali, atau dari macam-macam kelompok HRT. Kalau setelah mengumpulkan seperti ini, nanti kumpulnya banyak, baru kita akan membuat keterampilan dari EcoBrick itu. Seperti itu ya ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat dan ibu-ibu muslimah, sudah paham? Sudah paham. Mulai nanti kita sudah bisa memilah sampah seperti yang diterangkan tadi untuk membuat EcoBrick. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah bisa terjawab semua. Maka dari itu monggo kita semangat untuk membuang sampah di titik persampahan seperti yang tadi telah diterangkan. Untuk itu kita membuat janggar bebas sampah nggih Ibu-ibu nggih. Ampun bawangga, ampun dorisi nggih, niku memang sampah itu juga musuh kita, juga sahabat kita, tapi monggo kita atasi dulu untuk janggar.
Semangat jaga bebas sampah. Semangat ibu-ibu. Semangat. Alhamdulillah. Semoga Janggar untuk mulai bulan Maret sudah mulai terkumpul sampah dan kita sudah bebas dari sampah. Insya Allah untuk tahun 2021 Janggar lepas dari sampah nggih ibu-ibu nggih. Kita semangat. Terima kasih pertemuan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.